Sahabat Ngabis Hijrah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kejadian siksa di alam kubur. Kemuliaan seseorang itu ketika terangkai antara ruh dan juga jasadnya. Karena ketika jasad itu mengandung ruh, maka kita bisa lihat ketika mereka hidup di permukaan bumi. Sebagian mereka menggunakan pakaian dengan berbagai macam corak, kendaraan dengan berbagai macam merek, tinggal di rumah megah, mewah dan mahal harganya. Tapi ketika ruh itu dicabut dari jasadnya, maka jasad itu akan masuk di bawah tanah dan tidak ada kemuliaan sama sekali. Makanya siapapun yang meninggal, apakah orang kaya, orang miskin, pemimpin ataupun rakyat, tetapi tetap saja pakaian mereka sama putih, murah, dan akan dimakan cacing tanah. Sahabat Ngabis Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis disebutkan dari hadis Barok bin Azib radhiyallahu an, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunggu di mana sebagian para sahabat sedang menggali kuburan, sedang dibuatkan lahat, disitulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan ceramah kepada para sahabat sambil menunggu kuburan itu digali. Kemudian Nabi Muhammad SAW bercerita tentang bagaimana ruh seorang mukmin dan rohnya seorang kafir apabila dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malakul maut. Kata Nabi SAW, apabila ruh itu dicabut tabi ahlul basyar, maka pandangan akan mengikutinya. Makanya setiap orang yang mati pasti matanya itu melotot. Disitulah disunahkan untuk diusap dan ditutup agar tidak menakutkan orang lain. Dan ruh dicabut itu dari mulut seseorang, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apabila ruh itu seorang mukmin, maka roh itu akan dicabut dimulai daripada ujung-ujung jari tangan dan kaki, kemudian pelan-pelan naik sampai ke tenggorokan. Dari situlah kemudian ruh keluar daripada lisannya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, keluarnya seperti air yang terakhir keluar dari mulut botol. Sahabat, Anda bisa bayangkan kalau seandainya sedang memegang botol aqua dan itu masih penuh airnya, kemudian air itu kita tuangkan, tentu air itu akan sangat deras keluarnya. Tapi ketika dalam botol itu cuma tinggal satu tetes saja, tentu apabila kita tuangkan akan berjalan pelan-pelan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ruhnya seorang mukmin itu ketika keluar seperti tetesan terakhir yang keluar dari mulut teko. Artinya pelan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 3 malaikat. Pertama, malakul maut, dan yang kedua malakul rahmah, 2 malaikat rahmat yang membawa kain kafan dari syurga dan hanut wewangian dari syurga. Disitulah 2 malaikat ini membisikkan di telinga orang yang sedang sakaratul maut dari ruhnya orang-orang yang beriman. Kemudian malaikat ini mengatakan, keluarlah dan kembalilah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu ruh tercabut oleh malakul maut, kemudian diletakkan di kain kafan dari syurga. Kemudian bau harumnya sampai membumbung ke langit. Para malaikat yang di langit bertanya, ruh siapa itu? Maka sebagian mereka mengatakan, ruhnya Fulan ibn Fulan. Maka pintu langit pertama dibuka, pintu kedua dibuka, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, letakkan catatan amalnya di tempat yang paling tinggi dan kembalikan ruh ke dalam jasadnya. Akhirnya, kemudian para malaikat pun mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Ketika ruh itu sudah menyatu lagi dengan jasadnya, kemudian dia tersadar. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia sempat mendengar suara terompah orang-orang yang mengantarnya. Ketika suara terompah orang-orang yang mengantarnya semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, kemudian keluar dari areal perkuburan. Disitulah 2 malaikat yang disebutkan dalam riwayat Munkar dan Nakir bertanya tentang 3 perkara. Pertama, bertanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Ketiga, wa ma dinuka, apa agamamu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang yang beriman itu Allah mantapkan jawabannya. Apabila ditanya siapa Robmu, maka dia akan menjawab Allah. Apabila ditanya siapa nabimu, maka dia akan menjawab Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya apa agamamu, maka dia akan menjawab Islamlah agamaku. Ketika dia sanggup menjawab, tiba-tiba penyeru dari langit mengatakan, Sadaqo abdi, hambaku
Telah benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bentangkan kuburan itu seluas-luasnya. Kemudian hembuskan angin dari surga, maka tiba-tiba kuburan itu meluas. Kemudian angin dari surga masuk ke dalam kuburan. Disitulah datang seseorang yang sangat tampan sekali, yang sangat indah sekali, yang sangat luar biasa, tutur katanya. Tiba-tiba datang kemudian mengajak bicara, ngobrol tanpa terasa. Kemudian kiamat sudah dibangkitkan. Maka orang ini bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu asyik sekali berbicara dan ngobrol dengan saya? Maka orang ini mengatakan, Ana amalukas saleh, saya amal solehmu, sayalah solatmu, sayalah puasamu, sayalah qiraatul Qur'anmu, sayalah birrul walidaini, sayalah zikirmu, dan begitu seterusnya. Maka ketika itu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Ya Rob, akimi sa'ah. Ya Rob, segerakan bangkitkan kiamat agar aku bisa kembali kepada harta dan keluargaku. Ini gambaran ruhnya seorang mukmin, tapi gambaran ruhnya orang kafir berbeda tentunya dengan ruhnya orang beriman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ruhnya orang kafir itu dicabut seperti seseorang menancapkan pisau seperti celurit ke dalam kambing wol. Kemudian bulunya itu disiram oleh air. Ketika pisau yang berbentuk bengkok itu dimasukkan ke dalam bulu wol yang sangat tebal itu, kemudian bulu itu disiram air, kemudian dipaksa dicabut, maka tentu akan merontokkan seluruh bulu-bulunya. Begitulah gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruhnya orang kafir apabila dicabut seperti itu akan merasakan sakit yang luar biasa, rontok semua persendiannya. Disitulah kemudian diutus 3 malaikat, 1 malaikat maut dan 2 malaikat azab. Malaikat azab ini terus membentak-bentak ruh yang akan keluar itu dengan mengatakan, keluar engkau, keluar kepada kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemurkaannya. Dari situlah ruh itu tidak mau keluar, tapi tetap saja oleh malaikat maut dipaksa keluar, sehingga dia merasakan sakarat, merasakan rasa sakit yang luar biasa. Maka setelah ruh itu dipaksa keluar langsung, kemudian malaikat azab memasangkan kain kafan dari neraka dengan bau busuk yang luar biasa, sehingga satupun malaikat yang di langit tidak berani mendekatinya karena saking busuknya. Akhirnya ketika ruh sudah masuk ke dalam kain kafan yang berbau busuk itu, malaikat hanya bisa saling melempar satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang berani mendekat. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia tidak bisa naik ke langit. Jangankan lagi-lagi langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Langit pertama pun tidak dibuka pintu oleh malaikat. Dan itulah isyarat Al-Quran bahwa pintu langit tidak dibukakan kepada mereka. Kalaupun dibukakan, kepada mereka mustahil dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Lihat bagaimana tersiksanya ruh orang kafir, ruhnya orang munafik. Maka ruh itu kemudian dijatuhkan dari langit, kemudian dimasukkan lagi ke dalam jasadnya dengan kondisi sudah patah, kesakitan ibarat Anda jatuh dari ketinggian. Disitulah tiba-tiba ketika dia sadar, 2 malaikat Munkar dan Nakir sudah membentaknya. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ia hanya mengatakan, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan manusia, dan aku hanya berbuat apa yang aku lihat manusia berbuat, hanya ikut-ikutan. Maka dia pun dipukul setiap salah menjawab dengan gada malaikat yang kalau diletakkan di gunung Uhud atau dipukulkan di gunung Uhud, hancur gunung Uhud itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ditanya tentang siapa nabinya. Lah adri, dia tidak bisa menjawab. Kemudian ditanya tentang apa agamanya. La adri, tidak bisa menjawab. Maka ketika itu didatangkan laki-laki yang buruk, yang jelek, laki-laki yang tuli, laki-laki yang bisu, yang hanya di tangannya palu yang siap memukul-mukul dia sampai kiamat dibangkitkan. Kuburan itulah yang menentukan kemana arah seseorang. Apakah dia masuk ke dalam ashabun nar atau ke ashabul jannah?
Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala ketika dia ziarah kubur di akhir hayatnya, kemudian dia menangis di kuburan dan dikatakan, "Apa yang membuat Anda menangis wahai khalifah?" Kata Umar bin Abdul Aziz, "Soalnya aku tidak tahu dari kelompok mana apakah aku kelompok ahlun nar ataukah ahlul jannah? Apakah aku kelompok yang akan dimasukkan ke dalam neraka ataukah aku kelompok yang akan dimasukkan ke dalam surga? Aku tidak tahu." Dari situlah dia menangis dan menangis. Orang-orang di sekitarnya, sahabat ngabis hijrah, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ada satu tugas yang mengingatkan kita kepada fitnah kubur yang berujung kepada azab kubur ataupun nikmat kubur. Sebuah sunnah yang sudah langka dijalankan manusia, yakni ziarah til kubur. Kata Nabi SAW, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kalian ke kuburan-kuburan kaum muslimin. Karena itu hanya bisa mengingatkan kita kepada kematian dan hari akhir. Kehidupan dalam kuburan itu jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia." Nabi SAW bersabda bahwa usia umatku itu hanya berkisar 60-70 tahun saja. Sedikit yang lewat 70 tahun. Kalaupun ada usia yang sampai 100 tahun, itu pun sedikit sekali. Tapi kebanyakan di bawah 70 tahun, umumnya umat Rasul itu sudah meninggal dunia. Tetapi ketika orang masuk ke dalam kuburan, usia dia jadi kuburan sampai kiamat ditegakkan itu panjang sekali. Anda bisa bayangkan sahabat ngabis hijrah, orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, kiamat tidak dibangkit-bangkitkan. Orang yang meninggal di zaman Rasul sudah 1444 Hijriah. Itu dari hitungan hijrah Nabi SAW sampai hari ini pun belum dikiamat-kiamatkan, menunjukkan bahwa kehidupan dan kuburan itu jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia. Dari sinilah maka wajar seorang mukmin harus takut dengan kehidupan kuburan. Sahabat ngabis hijrah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Tetapi para ulama mengatakan, apakah orang mendapatkan azab kubur itu terus-menerus ataukah terputus? Kata para ulama, azab kubur itu hanya terputus dengan tiupan sangkakala Israfil. Maka ketika alamat-alamat kiamat besar munculnya Dajjal, kemudian Dajjal dibunuh oleh Isa ibn Maryam, kemudian setelah itu muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa diperangi dan dibunuh, kecuali diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikirimkan ulat-ulat. Itulah yang membunuh mereka. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah agar bumi dibersihkan dari mereka, karena jumlah mereka banyak, 1:990 dari mereka, 990 dan 1 dari kita. Sehingga setiap jengkal bangkai mereka ada bangkai di sampingnya, dan begitu seterusnya, seolah-olah bumi itu hanya penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga Allah kirimkan burung-burung besar, unta, kemudian dilempar entah kemana. Baru setelah itu Isa hidup beberapa tahun. Disitulah kehidupan yang paling indah, karena bumi dimunculkan barokahnya, sampai-sampai orang menanam sesuatu di tanah kering pun tumbuh dan subur. Baru setelah Isa ibn Maryam meninggal dunia, kemudian manusia mulai menjauh dari agamanya. Setelah mereka jauh dari agamanya, diangkatlah Al-Quran, sehingga tidak ada satupun tulisan di dunia, sehingga orang yang hendak membacanya kosong. Al-Qurannya orang hendak mengeluarkan dari hafalannya, lupa hafalannya. Ketika itu manusia mulai terpecah menjadi dua, antara mukmin dan kafir. Di saat itulah ketika mereka tertidur di malam hari, kemudian bangun di pagi hari. Matahari tidak muncul, ditunggu sampai zuhur, matahari juga tidak muncul, ditunggu sampai asar, matahari masih tidak muncul. Harusnya matahari terbenam, tiba-tiba justru matahari terbit dari arah barat. Kejadian matahari terbit dari arah barat cuma 1 kali, sahabat, 1 hari. Baru 2 hari setelahnya muncul binatang dari perut bumi dan bicara, kerjanya menstempel orang mukmin dan kafir.
Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin yang sangat dingin, membunuh orang-orang yang beriman dan membiarkan orang-orang kafir dan munafik, membiarkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, sehingga orang yang tidak malu maksiat di tengah jalan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan api berasal dari Aden, Yaman. Api ini tidak membakar manusia, tetapi menggiring sampai ke negeri Syam. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali tegak di atas manusia yang paling buruk. Ketika itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala. Yang pertama, disinilah azab kubur terputus, karena ketika itu seluruh orang mati, baik orang yang ada di atas bumi atau yang ada di bawah bumi, baik kalangan jin, baik malaikat, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki saja, semua hancur. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kehancuran bumi setelah tiupan sangkakala itu adalah 40, bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Yang jelas Allah hancurkan bumi ini, Allah luapkan lautan ke daratan, Allah jatuhkan bintang, Allah hancurkan gunung sehingga seperti kapas yang diteling, yang dihempas angin. Itu yang disebut dengan kehancuran alam atau hari kiamat. Baru setelah itu kemudian bumi tidak bulat lagi, tapi bumi terhampar. Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Itulah disebut dengan padang mahsyar. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israfil meniup sangkakala. Maka dari situlah manusia keluar dari perut bumi. Allah keluarkan beban-beban beratnya. Disitulah orang-orang yang beriman. Disitulah orang-orang yang beriman ketika mereka muncul dari kuburan, maka mereka akan berkumpul dengan keluarganya. Allah mengatakan orang-orang beriman, kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh bapaknya, oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya. Maka ketika mereka dibangkitkan dari kuburan, mereka langsung berkumpul menjadi satu keluarga. Dan itu adalah sebuah ketenangan. Tapi orang-orang di luar daripada yang beriman, mereka keluar dari perut bumi seperti dua binatang. Pertama, Allah contohkan dengan laron yang berterbangan. Anda bisa melihat laron apabila terbang di atas lampu atau di sekitar lampu. Lihat bagaimana cara terbangnya. Mereka akan selalu tubruk dengan kawan-kawannya, karena pada hari itu anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, orang tua lari dari anaknya. Terkadang mereka bertubruk satu dengan yang lainnya. Yang kedua seperti belalang, Galjarodir muntasir. Pertama seperti laron dulu, dari sana lari sini, yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara. Mereka kacau sehingga mereka mengatakan, celaka, siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Tapi orang yang beriman hanya mengatakan, inilah janji Allah kepada kalian, dan benarlah ucapan para rasul. Baru setelah itu dari padang mahsyar berteriak seseorang yang Allah suruh untuk berteriak. Mulailah kemudian mereka teratur, mereka terbang seperti belalang. Karena belalang itu kalau terbang mereka akan teratur dengan koloninya, maka mereka akan berjalan ke satu titik. Disitulah yang disebut dengan padang mahsyar. Mereka akan tinggal selama 50 tahun, telanjang kembali, tidak dihitan, tidak pakai sendal, matahari didekatkan 1 mil, keringat bercucuran, tidak ada makan, tidak ada minum. Mereka berdiri 50 tahun, sehingga akhirnya orang-orang soleh mereka berkumpul datang kepada Adam, minta syafaat. Adam memberikan uzur, tidak sanggup memberikan syafaat. Kata Adam, datanglah kalian kepada Nuh, karena dia rasul pertama dalam Islam. Maka mereka pun kemudian datang kepada Nuh, namun memberikan uzur. Datanglah kalian kepada Ibrahim, karena dia Khalilur Rahman. Maka mereka datang kepada Ibrahim. Kata Ibrahim, aku tidak sanggup berikan syafaat. Datanglah kalian kepada Musa, karena dia Kalimur Rahman. Ketika mereka datang kepada Musa, kata Musa, datanglah kepada Aisyah. Aisyah pun memberikan uzur, tidak bisa. Seandainya kalian datang kepada Muhammad SAW, itu lebih baik. Akhirnya mereka datang kepada Rasul-Rasul, hanya mengatakan, akan ku coba. Maka Nabi SAW menghadap Allah.
kemudian sujud di bawah aras. Sampai akhirnya Allah datang mengatakan, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu, bicaralah engkau didengar, mintalah kau diberi, mintalah kau syafaat, aku akan berikan kau syafaat." Maka dari situlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta 7 syafaat. Salah satunya, Allah selamatkan orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selamatkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun mereka sudah gosong, sudah menjadi abu di neraka, tapi mereka tetap bisa keluar dari neraka dengan kalimat itu. Sahabat Nabi hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru manusia, kemudian berkelompok-kelompok. Ketika itu, inilah yang disebut dengan al-iman bin yaumil akhir, keimanan kita dengan hari akhir. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah kubur. Oleh karena itulah, maka ada amalan-amalan disebutkan para ulama. Salah satunya berdoa dalam sholat ketika tasyahud akhir. Sebelum salam, kita disuruh untuk berdoa dan berlindung dari 4 perkara. Salah satunya dari fitnah kubur. Karena fitnah kubur inilah yang menentukan apakah Anda masuk azab kubur ataukah masuk nikmat kubur. Fitnah itu artinya pertanyaan 2 malaikat, dan pertanyaan itu jawabannya bukan karena hafalan. Anda di dunia ditanya, siapa Tuhan Anda? Pasti Anda akan mengatakan Allah. Siapa Nabi Anda? Pasti Anda akan mengatakan Muhammad Nabiku. Apa agama Anda? Pasti menjawab Islam. Tapi jawaban di kuburan bukan hafalan, tapi jawaban itu adalah amalan yang membimbing kita. Yang menjawab itu amalannya. Salat kita yang mampu menjawab, puasa kita, baca Quran kita, zakat kita, birrul walidain kita, itulah yang akan menjawab. Karena hanya orang-orang yang beriman yang mantap jawabannya. Tapi orang munafik sekalipun sangat hafal di dunia, belum tentu dia sanggup mengucapkannya. Sama seperti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Detik-detik sakaratul maut, kita lihat mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mudah. Tapi bagi orang-orang yang sedang sakaratul maut, kalimat itu susah diucapkan. Walaupun hanya itu saja kalimat yang sanggup diucapkan oleh orang yang sedang sakaratul maut, tetapi belum tentu orang bisa mengucapkannya. Yang mengucapkan kalimat itu bukan hafalan, tetapi amalan dia. Makanya para ulama mengatakan salah satu tanda husnul khotimah ketika dia bisa mengucapkan kalimat itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ketika detik-detik sakaratul maut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la ilaha illallah wa innal maut tala sakarat. Sesungguhnya kematian itu sangat menyakitkan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sakit ketika meninggal, tentu di luar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sakit lagi. Tapi ingat, sakitnya orang yang beriman ketika ruh dicabut itu awal merontokkan dosa-dosanya. Tetapi sakitnya orang-orang yang kafir ketika dicabut itu awal dari azab dia sebelum masuk kuburan dan sebelum masuk ke dalam neraka. Sahabat ngabis hijrah, karena itulah maka jadikan dunia ini senjata, dan senjata yang paling baik adalah doa. Jadikan dunia ini penjara, karena memang kita masih di penjara. Anda tidak boleh meninggalkan sholat, kita masih harus tetap sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik. Jadikan ke dunia ini penjara, karena Rasul yang mengatakan dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Kita harus terpenjara dengan ibadah, tetapi orang-orang kafir itu syurga. Bagi mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat itu syurga bagi mereka. Tapi orang yang beriman, walaupun sesenang apapun Anda diberikan harta yang banyak sekalipun, tetap saja kewajiban sholat tidak boleh ditinggalkan. Tetap saja kewajiban zakat tidak ditinggalkan. Tetap saja kewajiban haji tidak boleh ditinggalkan. Walaupun Anda sudah jadi presiden sekalipun, karena dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Sebab kalau orang sudah mati, tidak ada perbedaan. Maka Anda, presiden, menteri rakyat, orang kaya, orang biasa, sama di kuburan itu, dan tidak bisa dibanggakan kecuali amalannya. Subhanallah. Sahabat Nabi hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika terdapat kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Manusia tempatnya salah, sebab yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.